resmi kau dan aku. Bineka kita bersatu di bumi kita berdiri, kau jadi Indonesia resmi aku. Menggapai langit dengan banyak bintang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Ulun ucapkan selamat malam dan sanak Pro 4 di malam pertama tanggal 1 Januari 2026. Dan sanak Pro 4 tepat di tanggal 1 Januari 2026 kita berada di hari Kamis tentunya ya. Dan di hari Kamis malam atau malam Jumat ini biasanya kita selalu ditemani dengan ragam budaya ruang sastra. Selamat datang dulu ulun ucapkan. Gasan buan pian semuanya, mungkin yang peminat seni-seni sastra dan sana perompat ya. Apabila buan pian ingin bergabung bersama dengan obrolan malam hari ini dengan narasumber dan juga ulun kian yang sedang bertugas, buan pian bisa langsung hubungi di dua line telepon kita dan sana perompat. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895 3405 09539 atau di telepon reguler kita di nomor 0511 3252 602. Malam hari ini kita memiliki pembahasan yang unik dan sana perompat ya. Dengan 4 orang narasumber kita. Kemah Sastra ketiga di Kindai Seni Kreatif. Ada Bang Ali Syamsuddin Arsi, ada Bang Bagas, ada Bang Loren, dan juga ada Bang Edo. Kita langsung saja sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya abang-abang semuanya ini? Baik, sehat. Baik ya, sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan dilihat dari segi visual ya, orang-orang seni itu memang punya daya tariknya tersendiri ya Bang ya. Contohnya kayak ini di sebelah kiri Bang Ali ya? Ya. Oh Bang Ali ini rupanya jiwa seninya tinggi nih. Oke, Bang Ali sendiri alhamdulillah hari ini sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Dulu katanya udah pernah siaran tapi sudah cukup lama ya Bang ya? Sering, tapi di awal-awal ya, habis itu agak kesibukan jadi agak lama. Jadi sudah mulai jarang waktu itu siaran. Tetap memantau kita. Iya. Pantauannya yang tua ya. Oke, di sebelah ini ada Bang Loren ya. Siap. Bang Loren gimana kabarnya malam ini? Baik. Sehat, baik Sehat, ya. baik ya. Udah lama nih berarti nggak siaran ya Bang ya? Atau baru pertama kali siaran? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Kelihatan wajah-wajah gugupnya ya. Betul. Tapi seorang seniman tuh biasanya kerja gugup. Orang baca puisi di hadapan pacar aja ada gugup ya. Oke, yang berikutnya ada Bang Edo ya. Ya, betul sekali. Oke, Bang Edo orang Banjar atau orang Bandung sih Bang? Orang asli Kalimantan Selatan. Orang asli Kalimantan. Tapi orang tua beda. Oh, dari orang tua beda. Jawa sama Dayak. Oh, oke. Tapi lahirnya di sini. Iya, mengakuinya orang Banjar berarti ya. Oke, salam kenal juga untuk Bang Edo ya. Dan yang terakhir ada Bang Bagas, apa kabarnya malam hari ini Bang? Baik Bang. Baik ya, alhamdulillah ya. Oke, ini Bang Bagas nih.
Rupanya sosok puitis yang suka membuat puisi-puisi asmara gitu ya kelihatannya ya. Oke, abang-abang semuanya, kita malam hari ini akan bahas kemah sastra ketiga di Kindai Seni Kreatif. Boleh cerita dulu kada sih? Sebenarnya apa gerang kemah sastra ini? Ulun sendiri pun juga masih sedikit tahu gitu ya mengenai kemah sastra. Nah, boleh diceritakan sedikit kemah sastra ini tuh event apa seperti itu? Silakan mungkin Bang Ali ya. Oke. Kemah itu kan sebenarnya kesannya bermalam ya. Iya. Bermalam. Jadi sebenarnya sama saja dengan apa yang biasanya pramuka mengadakan. Jadi ada perkemahan, kemudian ada materi-materi yang disampaikan, biasanya game-game ya untuk pramuka itu. Tapi kalau di kemah sastra memang materi khususnya tentang sastra. Misalnya menulis puisi, latihan baca puisi. Ya. Atau menulis cerpen, prosa, bermain drama, dengan juga kelompok-kelompok yang nanti dibentuk untuk tampil. Jadi seperti itu. Bahkan ada materi seperti tambahan ya, mungkin inisiatif. Di akhir acara kami bisa nanti tabur bunga ke Tabur bunga, makam pahlawan. Makam pahlawan itu yang di sana ada sastrawannya. Oh, gitu. Dan beliau kalau tidak salah nanti yang tujuan kami ya untuk yang ketiga ini nanti di makam Haji Hijaz Yamani. Itu di mana lokasinya tuh, Pak? Makam Bahagia yang di sebelah kanannya makam pahlawan itu. Oh iya. Dasanulin. Masih satu daerah lah ya. Ya, jadi dekat aja. Jadi mudah-mudahan bisa kami ke sana nanti rame-rame untuk apa ya, rombongan. Tabur bunga, doa dan segala macam. Paling tidak mengenalkan lah bahwa beliau adalah ini. Hijaz Yamani kan termasuk penyiar yang ini yang dulu aktif di RRI dengan UMSIS. UMSIS itu apa, Bang? Untayan Mutiara Sekitar Ilmu dan Seni. Wow. Yang membacakan karya-karya penyair atau penulis-penulis di seluruh Kalsel terutama di RRI ini. Itu tahun 80-an. Ya. Tahun 80 bahkan sampai 90. Nah, jadi apa ya? Apresiasi sekali dengan pemula-pemula yang sudah meninggal itu, karena beliau sangat berjasa. Angkatannya dulu dengan almarhum Yustan Ajidin, Darman Sajauhidi, seperti itu. Kemudian ada yang lain ya, termasuk juga yang mudah-mudahan nanti berikutnya akan ke makam-makam yang lain. Terutama makam sastrawan di Kalimantan Selatan ya, Bang ya. Kalau sastrawan itu makamnya di Kalimantan Selatan berarti banyak ya. Banyak. Apalagi yang tahun 70 80 ya. Betul. Menyebar juga ada. Nah, ngomong-ngomong makam juga nih, Bang, karena ini kan yang unik tadi adalah tabur bunganya gitu ya. Otomatis kan kita tuh tidak melupakan gitu pendahulu-pendahulu kita yang memang dulu sudah bergelut di bidang kesenian jauh sebelum kita gitu ya, Bang ya. Betul. Itu makamnya sampai sekarang tuh masih terjaga atau gimana itu, Bang? Karena lokasinya memang di lokasi yang sudah spesial. Oh, khusus berarti ini ya. Itu kan ada beberapa makam yang memang dijaga dan beberapa makam di lain mungkin keluarganya yang memelihara kan begitu. Nanti kita akan melacak itu ke tempat-tempat yang lain. Jadi untuk yang kemah ketiga ini ke situ dulu fokusnya. Nah, kebetulan makam almarhum Haji Hijaz Yamani itu kan ayahnya Miki Hidayat juga sastrawan ya. Berdekatan juga dengan makam wali kota yang kemarin Pak Nazmi Haji dengan Bang Ogi, dan Bang Ogi juga orang yang sangat support terhadap kegiatan kesenian di Banjarbaru. Ogi Fajar Nujuli gitu. Iya. Oke, berarti ada beberapa makam yang memang itu masih terjaga karena memang taman makam khusus lah ya untuk seniman gitu-gitu ya. Beliau termasuk tokoh Kalsel. Jadi ada kan di kanannya itu kan makam Bahagia. Iya. Nah, itu tokoh-tokoh Kalsel. Jadi Di itu pasti tengahnya terawat kan, ya, Bang ya. Kalau makam yang di tengah itu kan makam pahlawan. Kemudian yang di sebelah kirinya itu makam Suhada. Iya. Haji itu. Betul. Oke.
Berarti yang menarik dan fokusnya tadi lebih kepada si ziarah mungkin ya. Ziarah. Mengenang kembali para seniman-seniman yang Iya. memang dulu bersinar seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, Kemah Sastra ini sendiri itu apakah salah satu event organisasi atau komunitas gitu? Ya komunitas juga. Komunitas ya. Namanya kalau yang kami melaksanakan ini adalah Kindai Seni Kreatif, itu yang di Banjarbaru, Liang Anggang ya. Kemudian pelaksananya juga nanti itu bahkan dari Martapura. Oh, dari Arumi, Martapura. Sanggar juga, Sanggar Arumi yang di Darussalam ya. Darussalam. Nah ini mereka panitia-panitianya. Nanti mereka akan jelaskan bagaimana di dalam pelaksanaan itu. Oke, karena kita sudah kepo nih ya, berarti abang-abang bertiga ini tuh komunitas Kindai Seni Kreatif gitu kah? Iya. Atau bisa dibilang gitu lah ya. Gitu. Karena Oke. baru join. Nah judulnya boleh tahu nggak sih, biasanya kan kalau kayak Mas Sastra ketiga tuh ada lagi tuh di bawahnya ada tambahan kalimat apa gitu kan? Ada nggak sih tema-tema tertentunya gitu bang di kayak Mas Sastra ketiga tahun ini? Loren ketua. Wah ini sama ketua pelaksananya langsung. Siap. Oke, boleh silakan bang ketua ya. Jadi untuk Kemah Sastra ketiga ini Iya. kami ambil tema itu Mahabbah Budaya Menyemai Bulir Sastra. Mahabbah budaya. Mahabbah budaya menyemai bulir sastra. Mahabbah itu kan dari bahasa Arab itu diambil artinya mencintai. Ya, kurang lebih mencintai artinya itu. Jadi mencintai budaya lalu menyemai bulir sastra. Kenapa menyemai bulir sastra? Itu karena harapannya sih dengan setelah kemah banyak generasi muda itu yang semakin cintai sastra gitu. Makanya iya, judulnya diambil menyemai gitu. Menyemai ya. Iya. Mencintai terus Budaya, kemudian menyemai menyemai budaya. budaya. Kalau misalkan untuk pesertanya sendiri tuh kebanyakan nantinya apakah berfokus ke anak muda atau semuanya campur bang? Targetnya itu sebetulnya dari anak-anak usia SMP. Wow, SMA, SMP ya? SMP malah. SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Oke. Berarti di situ juga dihadirkan sosok seniman atau sastrawan yang sudah senior ya. Betul. Contohnya sebelah kiri pian mungkin. Sebelah. Ini udah pasti. Kelihatan ya langsung ya. betul. Oke. Nah, kegiatannya apa aja sih, Bang? Dan berapa lama? Ini startnya kapan sih? Acaranya nanti mulai tanggal 12 Januari. Oh, 12 Januari ya. 3 hari sampai tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari ya. Oke. Di day 1, day 2 sama day 3 kita mulai dari day 1 dulu kali ya. Day 1 tuh kira-kira ngapain aja sih, Bang, di dalam kemah sastra ini? Ya. Di D1 itu nanti kita kan mulai siang itu rencananya. Kemudian nanti ada dibuka dengan orasi budaya. Oke. Bahkan rencananya akan dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru atau yang mewakili ya, Bang? Insyaallah boleh. Oh, Wali Kota Banjarbaru. Iya, Oke. atau staf beliau lah. Ya, yang ya, Medan ya. ya. Kemudian tuh dari pertama ada nanti orasi kebudayaan. Lalu setelah itu nanti, nah ini yang menarik nih. Nanti akan disisipkan materi pengantar filsafat. Waduh, mengantar filsafat ya. Pengantar filsafat. Ini otak ulun langsung ini filsafat gitu ya. Ini berarti orang-orang yang mereka meluangkan, mengosongkan isi pikirannya datang ke sana untuk menerima materi tersebut nih. Ini berat ini sebenarnya. Itu siapa tuh pematerinya? Pematerinya ini Mihrab An-Nabawi, kebetulan wakil dekan Fakultas Tarbiyah STAI Darussalam ya. Oh. Jadi langsung kebetulan juga penanggung jawab kepanitiaan. Jadi cuman beliau langsung kami tunjuk sebagai pemateri juga. Ini pemateri filsafat. Oke. Berapa lama tuh durasinya? 1 jam? Ini malah lebih lama nih, 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ya. Filsafat itu dangsana kaina. Oke, itu berarti yang menariknya di day 1 Menariknya di satu ada ada pengantar filsafat pengantar tadi ya. filsafat. Oke. Terus masih ada lagi nih, karena tadi kan temanya Mahabbah budaya tuh. Ya. Jadi udah pasti nyentuh-nyentuh tentang budaya Banjar itu udah pasti itu. Dan harus wajib ya. Jadi nanti akan ada materi tentang Bakisah dan Bapandung. Bapandung itu apa ya, Bang? Bapandung ini bisa dibilang monolog Banjar ya, Bang. Monolog Banjar itu, monolog berbahasa Banjar. Kalau Bakisah kan semacam mendongeng itu. Nah, kalau Bapandung itu monolog
tapi dengan bahasa Banjar. Kemudian ada pantun, lalu ada panggung mini sastra nih. Panggung Nanti- mini sastra. Ya, bedanya nanti di malam kedua atau malam puncak akan ada pagelaran sastra. Nah, kalau di hari pertama ini dia masih panggung mini, jadi ya siapa yang mau tampil silahkan naik. Entah nanti berpantun, bakisah dan bapandung tadi, atau baca puisi gitu. Bebas ya berarti Bebas, ya. jadi dibuka. Itu berarti yang mau naik karena yang namanya sastrawan, seniman gitu itu pasti banyak ya. Tanpa harus ditunjuk satu-satu gitu ya Bang ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu pesertanya sekarang udah terkumpul berapa orang tuh? Sekitar ini sebetulnya terkendala dengan hari libur. Jadi kan Iya, 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 iya. masih Semua orang memang terkendala dengan hari libur, Mas. Cari makan gin kali hari ini lah. Jadi sebetulnya kalau sampai hari ini sekitar hampir 30-an itu. Oh, 30-an Sampai ya. 30 serta. Jadi kalau di data cuman masih ada yang berencana itu daftar nanti setelah masuk sekolah baru daftar gitu. Jadi memang oke. belum Tanggal 5. Iya, tanggal 5 nanti baru batas terakhir pendaftaran tanggal 5, tapi kami menyesuaikan nanti dengan teman-teman kalau mendaftar masih di dekat-dekat hari itu masih kami inilah. Masih diberikan kelonggaran lah Iya, ya. betul. Kalaupun lewat mungkin dan baru dapat informasi gitu ya Bang ya. Betul. Masih bisa diberikan keringanan waktu, kelonggaran waktu untuk bisa segera mendaftar Iya. seperti itu ya. Berarti ini yang banyak mendaftar SMP apa SMA? SMA nih Nyampur, kayaknya nih. campur malah. Oh, campur malah ya. Ada malah dari Sanggar ya, itu Bang campur ya malah. Ya. Sanggar Wilayahnya juga jauh. jauh dari Barambai, Baritokuala ya. Marabahan. Wow. Dari Karena Marabahan. Tanjung kalau jadi juga akan bergabung tuh. Kami masih melihat situasi. Oke, berarti tadi di day pertama ada orasi budaya, kemudian ada pengantar filsafat, ada panggung mini juga gitu ya Bang ya. Nah, terus tadi juga ada yang menarik di sini mungkin yang masih asing gitu ya di telinga para pendengar dan juga pribadi ulun sendiri belum pernah mendengar nih monolog Banjar gitu ya. Boleh dong Bang diceritakan dulu monolog Banjar ini bedanya dengan Bekisah Banjar itu seperti apa sih? Kayaknya yang lebih ahli beliau nih menjelaskan monolog gini, Banjar. kalau Masalah Bapandung. Bapandung itu kan sebenarnya seperti yang apa ya selama ini dikembangkan oleh Abdul Syukur biasanya gitu. Abdul Syukur. Seniman Banjar. Oke. Dia lebih mementingkan karakter tokoh itu bagaimana dia tampilkan perpindahan, misalnya ada seorang kakek lalu berhadapan dengan cucu, nah dia bisa memerankan keduanya, minimal kan seperti itu. Iya, iya, untuk bisa dijelaskan. Tapi karakter kakek bagaimana dia lagi memerankan karakter cucu misalnya lagi, dan ini diperankan oleh satu orang kan itu. Nah makanya tadi dikatakan monolog lah seperti itu. Nah dia harus bisa menyesuaikan ceritanya, kemudian gerak, termasuk kostum mungkin. Iya, 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 iya. Nah, vokal. Nah, vokal kakek kan beda dengan vokal cucu. Bujur. Ada pendalaman karakter lah di sana lah. Ya. Karakter itu yang harus ditekankan dalam Bapandung. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau Bekisah kan itu mungkin kada perlu ada pendalaman karakter. Bakisah Kostum kada mungkin perlu. ada yang bisa hanya diam di tempat, standby aja, atau mau bergerak tapi sedikit, nanti larinya bisa ke mendongeng yang menggunakan properti yang berbeda lagi. Nah ini ada istilah-istilah seperti itu. Oke, nah itu berarti udah jelas tuh tadi ya Dang Sanak ya. Monolog itu seperti apa dan perbedaannya apa gitu dengan Bekisah gitu ya Bang ya. Mungkin monolog ini lebih dalam lagi, versi detail daripada Bekisah mungkin ya. Bapandung. Iya, Bapandung tadi ya. Bapandung namanya. Oh iya, Bapandung namanya. Oke. Kita lanjut ke Bang Edo. Bang Edo ini di Kemah Sastra sebagai apa? Kalau di sebelah kirinya tadi ada ketuanya gitu ya. Bang Edo sebagai apa nih, Bang? Untuk di Kemah Sastra sendiri ini ulun sebagai koordinator perlengkapan. Oh, koordinator perlengkapannya ya. Untuk persiapannya sudah 80% untuk di Kemah Sastra jilid 3 ini. Mungkin itu aja sih. Oh gitu ya. Nah kalau misalkan di Kemah Sastranya sendiri ini apakah Pian juga ikut berperan dalam memberikan ide gitu, atau mungkin kayak apa sih yang membuat Pian menurut Pian yang bisa membuat para anak-anak muda gitu tertarik untuk hadir ke Kemah Sastra ini?
Mungkin belum ada mau belum berkontribusi ada. untuk ide-ide yang liar dari para sastrawan lah. Asik Iya. sastrawan ya. Meskipun tidak ada kontribusinya, mungkin belum kali ya. Ya, belum. Meskipun belum, tapi malam ini beliau ini akan membacakan sebuah puisi loh Daksana. Iya, betul sekali. Berarti ini bisa dibilang puisi dulu kali ya, Iya, baru puisi nanti dulu. kita ikut Tapi berkecimpung dia gitu. paling sibuk urusan penerangan. Oh penerangan, oh berarti memang Lampu, ahlinya penerangan urusan ya. listrik, Kalau di belakang panggung ya bisa. Bisa ya, berarti kalau misalkan ditanyakan tentang oh konser lightningnya gini-gini. Ya bisa. Itu urusan beliau itu ya. Iya. Oke, berarti Bang Edo sang lightning gitu ya. Iya. Man behind the gun bahasanya. Oke. Terima kasih Bang Edo. Kita ke Bang Bagas berarti tadi ya. Bang Bagas sebagai apa Bang di Kemah Sastra Bang? Saya di Kemah Sastra ini sebagai anggota acara yang kebetulan untuk koordinator acaranya itu ada Jomroni yang kebetulan gak bisa hadir Tidak hari bisa ini. hadir ya. Mewakili ketua nih berarti, mewakili koordinator. Betul sekali. Biasanya anak acara nih, oh ini idenya yang sakit kepala gitu ya. Bahkan yang menyusun rundown tadi itu anak acara gitu. Boleh Bang di spill lagi nih. Tadi kan ketua tadi sudah spill day 1, terus day 2-nya itu malam puncak atau hari puncaknya itu ada kegiatan apa aja? Oke. Di hari kedua itu sebenarnya kurang lebih seperti di hari pertama. Oke. Ada beberapa materi. Ya. Terus yang paling utama di acara hari kedua itu adalah malam pentas seni dari peserta untuk menampilkan apa yang mereka sepakati tiap-tiap kelompok. Oh, jadi mereka nanti hadir di sana tuh berkelompok gitu ya. betul. Satu kelompok berapa orang Bang? Tergantung dari merekanya aja. Oh, jadi kita bagi aja. Misalkan 30 tuh berarti kalau berlima satu kelompoknya tuh berarti ada 6 kelompok Ya, gitu ya. Oh, berarti disesuaikan opsional dengan jumlah pesertanya gitu ya. Nah, berarti itu nanti ada nomor urutnya dong. Pasti ada. Per penampilan gitu ya. Betul. Yang paling banyak tuh biasanya penampilan apa sih, Bang? Kalau di acara Kemah Sastra memang malam seninya gitu. Biasanya nanti itu gabungan. Jadi ada puisi, ada pementasan, ada semi drama lah bisa dibilang gitu. Tapi yang pasti utamanya pada puisi lah Bang biasanya. Ya karena kalau membaca cerpen nggak mungkin panjangan. Jadi betul. Nukilan dari cerpen masih bisa gitu. Jadi penggalannya. banyakannya itu. Jadi di katakanlah didramatisasikan ya Bang ya. Oh, puisinya gitu. Banyakannya itu. Nah, itu urusan pentas lampu-lampu nanti. Ini baju putih berarti yang ngurus ya. Pantesan berbeda sendiri bajunya nih. Oke, dari Bang Bagas lagi. Kalau hari ketiganya tadi tabur bunga ya? Tabur bunga. Oh, itu berarti hari ketiganya baliknya siang. Atau tabur bunga itu setelah tabur bunga langsung bubar atau gimana? Rencananya langsung pulang itu. Jadi acara terakhir memang di mana? Tabur bunga langsung balik kanan semua itu. Waduh, langsung balik kanan kanan. semuanya ya. Iya. Oke. Berarti kita habis ini akan mendengarkan puisi daripada Bu Pian ini masing-masing satu nih harusnya ya. Ini puisinya nih keren-keren dan Bagus, sangat lima. berompat ya. lima puisi. Ada apa? Puisinya tentang lightning Bang, keluhan seorang lightning man gitu kan di belakangnya disuruh ini itu, wah itu menyimpan dendam tersendiri ya, waduh dendam. Oke, habis ini kita akan kembali lagi dengan Sanak Perempat. Kita tadi sudah sempat bahas Kemah Sastra. Mungkin habis ini masih ada sedikit pembahasan mengenai Kemah Sastranya. Baru nanti kita akan coba dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Bang Ali, Bang Loren, Bang Edo dan juga Bang Bagas. Jadi jangan kemana-mana, dengan Sanak Perempat tetap di Ruang Sastra. Yang menemani Bu Pian semuanya sampai nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Diri magin matuhan
waya bau murdingai diri hanya merasa waya sudah hari baganti kada balawas hidup hanyut di dalam dunia. Kada terasa diri maging batuhan, memutih rambut abahnya, uban di kepala. Jangan merisau diri nang sorangan, wayapan sudah diri, namun di dalam tentuannya. Bawa balingan, bawa basalawat, lawan nang kuasa, lawan ampunnya. Mohon ridhonya wan ampunannya, mudahan kita diberi selamat. Duhai umatnya sayang, sudah berjanji baja lujur banang kasih, sehidup samati. Duhai abahnya sayang, sudah pansa hati, sahibar berjanji suci, satu setia abadi. Berjanji kita berdua sayang, wayangnya manual hari, balarut akhir hayati, kita tetap berdua. Ucapkan terima kasih, lawan lahir taufiq, rasa syukur diberi, gasan kita berdua. Kada lurus sampai mati, sayang kita berdua. Kada lurus sampai mati, sayang kita berdua.
Iya, Dang Sana Perompat kembali lagi bersama dengan Ulun Kian dalam Ragam Budaya Ruang Sastra. Kita masih bersama dengan 4 narasumber kita, Dang Sana Perompat. Ada Bang Ali, Bang Loren, Bang Edo, dan juga Bang Bagas ya. Masih dengan Kemah Sastra Ketiga di Kindai Seni Kreatif. Tadi di segmen pertama kita udah bahas Bang ya, Kemah Sastra Ketiga ini tuh dari temanya apa, kegiatannya apa. Bahkan tadi juga di awal sempat Bang Ali spill sedikit, akan ada tabur bunga yang menarik ya. Betul. Oke, nah kita akan tarik mundur lagi nih Bang. Kemah Sastra itu lahir kenapa dan kapan gitu? Di balik lahirnya Kemah Sastra ini. Silakan mungkin bisa dijelaskan dulu. Yang jelas ini kan menyiapkan generasi berikutnya. Jadi edukasi yang lebih dikuatkan. Makanya materinya pelatihan-pelatihan. Bagaimana sih menulis puisi Yang benar yang baik gitu ya. bagaimana menulis cerpen, paling tidak kan mengenalkan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan dalam puisi, lalu mengenalkan puisi-puisi, kan baik dari penulis yang di Kalsel, juga penulis-penulis dari luar Kalsel, bahkan dari luar gitu. Nah, cikal bakal kemah itu memang ingin membentuk itu. Jadi membentuk mereka sangat akrab dengan seni sastra, tulis menulis. Tapi kalau ke arah tujuan nanti itu sangat ini ya, ingin mencerdaskan sebenarnya. Jadi melalui puisi, melalui cerpen, artinya melalui sastra itu untuk cerdas itu jalan yang bisa ditempuh itu. Nah kalau sudah cerdas maka paling tidak jadi berani, kan begitu langkah-langkahnya itu. Tidak takut, makanya kalau kita melihat misalnya ada orang lomba baca puisi misalnya, sebenarnya bukan lombanya itu, tapi dia berani naik atas panggung tuh udah 1 poin tuh, ya kan gitu. Iya betul. Nah, belum lagi nanti memaknai puisi yang dibaca, menghayati, kemudian menghormati siapa penulisnya, efeknya atau tujuan dari puisi itu apa, membentuk bagian melalui keindahan bahasa. Berarti memang pada dasarnya ini ingin menguatkan lagi gitu ya. Betul. Kita mau bikin sebuah kemah gitu, berkumpul lah ya. Orang-orang yang memang tertarik dengan sastra gitu kan, berkumpul menjadi satu agar mereka tuh bisa mendapatkan pengalaman yang lebih. Betul. Membantu mereka untuk mendalami sastranya ini ya Bang ya. Bisa kerja per individu kan per orang, tapi sastra juga memerlukan kerja kelompok. Betul. Nah, maka di situ ada permainan-permainan kadang-kadang. Kemah sastra pertama itu diadakannya kapan sih Bang? 2022. Oh, berarti lahirnya Kemah Sastra tuh start dari 2022 ya. Terus dilanjut 2023. Nah, kebetulan 2024 itu agak masalah tentang kepanitiaan yang agak susah memang mengumpulkan orangnya saat itu ya. Gitu ya. Oh, pantesan langsung loncat ke Dan 2025. ini kami punya ini kegiatan itu bukan dari support dana yang besar. Jadi ini semangat. Oh iya, dari betul, semangat, betul. bahkan saya katakan dengan teman-teman kita nih 0 loh, 0 rupiah, ya, gitu loh. Jadi dengan semangat itu kalau mau ayo kita kerjakan. Ternyata mereka sudah siap dan punya pengalaman sendiri di sanggar mereka kan. Oke ya kita. Dan Kindai memang bergeraknya seperti itu, tidak terlalu antusias untuk mengandalkan dana-dana dari luar. Bukan berarti tidak menerima sponsor gitu ya. Bukan tidak menerima, tapi kami coba untuk mandiri. Iya. Jadi ini kegiatan yang mandiri dengan apa adanya, semangat, tapi yang penting pengalaman bagaimana mengkoordinir, melakukan sesuatu yang sangat edukatif dan boleh dikatakan mulia juga karena dia berkaitan dengan pendidikan. Betul. Generasi berikutnya. Ya jadi guru sastra 3 hari lah ya. Betul. Berarti
Kindai Seni tadi namanya Kindai ya. Seni Kreatif. Kindai Seni Kreatif ini nol sekali dan berusaha untuk membuat sebuah event gitu ya, yang mana itu secara mandiri dan menunjukkan berarti ke orang-orang kita bisa loh secara mandiri, apalagi kalau misalkan ada banyak support yang masuk ke dalam sana ya. Tetap kami membuka ruang untuk teman-teman bahkan yang sudah ada jaringan dengan keakraban kalau membantu kami tetap terima. Bahkan ada yang kami pakai dengan sistem proposal misalnya dengan tapi tidak terlalu memaksakan yang tidak dikenal, kami yang dikenal-kenal saja. Oke, betul. Jadi orang-orang dekat sajalah yang peduli terhadap kegiatan. Bisa dicoba nih gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini dia saatnya berarti Dangsana Perompat. Tadi kita juga udah sempat bahas Kemah Sastra itu awal mulanya dari komunitas apalagi mungkin Kindai Seni Kreatif ini ya, yang mana melihat kayak kayaknya di zaman sekarang itu ada beberapa orang yang suka dengan sastra tapi mereka tidak ada yang merangkul seperti itu ya, sehingga perlu sebuah event disatukan dalam satu tempat beberapa hari agar mereka tuh bisa berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan bakat yang sama di bidangnya gitu ya, dan lahir Kemah Sastra ini. Kemudian Kemah Sastra dari 2022, 2023, 2024 vakum dulu sebentar, baru 2025 bangkit kembali ya. Menyusun tenaga, menyiapkan tenaga, betul. Oke, kita boleh nggak sih dengar puisi ini dari Bang Ali, Bang Loren, Bang Edo dan Bang Bagas ya? Silakan nih. Mau puisi dari mana dulu? Edo, silakan. Ini tadi berarti puisinya mellow ya, Bang ya? Mellow, oke. Mengikuti hari berarti. Menyesuaikan cuaca di luar sana. Kita akan coba pasangkan backsound puisinya dulu. Nah, sudah siap? Kalau misalnya sudah siap, kita bisa langsung gas ya. Mungkin mic-nya bisa. Oke. Hati-hati Bang, gelasnya nanti kalau tumpah ke baju makin sedih kita ya. Oke, ini dia puisi yang akan dibacakan oleh Bang Edo ya, dengan judulnya apa Bang? Silahkan. Doaku padanya. Doaku padanya. Oke, dipersilahkan Bang. Doaku padanya. Zeha Tanuzaya. Terima kasih karena setahun ini telah kau temani kesendirianku, menghiasi hari lepas hari dalam segala cara yang selalu menguatkan rinduku padamu. Terima kasih karena sudah 366 hari kau selalu di hati, menjaga setiap detik yang terjadi agar tiada hati yang lain lagi. Terima kasih karena dalam satu revolusi bumi kita bersatu dengan kasih yang sama, meski terkadang terhadir sedikit luka. Bukankah itu yang justru menguatkan rasa dalam diri? Terima kasih karena dalam satu galaksi dirimu hadir dalam wujud yang dapat kucintai. Andai Tuhan menakdirkanmu menjadi bintang di galaksi berbeda, apa dayaku melawannya? Sungguh begitu, menatapmu dari langit di galaksi ini saja membuatku semakin menjadi kamu, menyisipkan jutaan cinta tak terhingga di kalbu. Sebab aku memilihmu, bukan karena 1 tahun terjadi, bukan karena 306 hari menjadi mengisi, bukan karena satu revolusi bumi, bukan karena kau dan aku ada di galaksi Bima Sakti. Semua karena izinnya, semua karena nikmatnya, semua karena berkatnya, semua karena doaku padanya. Banjarmasin, 4 November 2016. Luar biasa tadi. Judulnya apa tadi Bang? Sekali lagi. Doaku padanya. Doaku padanya. Itu tentang apa sih kalau boleh tahu kita? Boleh di-share maknanya tuh apa gitu. Kebetulan yang menulis Sidin. Oke, ini puisi Bang Loren punya. Silakan Bang Loren. Ini awal mulanya tercipta doaku padanya. Apa sih yang saat itu dirasakan Bang Loren? Ini tentang 1 tahun. Jadi ini ya, walaupun temanya cinta sebetulnya, jadi tentang 1 tahun bersama gadis pujaan ini. Oh. Jadi ceritanya begitu. Berarti
kita udah 1 tahun nih gitu Iya, ya. jadi ini ceritanya. Tadi ada revolusi lah segala Betul. macam kalimatnya ya. Wow, itu mendalam tuh kalimatnya. Oke, terima kasih Bang Edo sudah membacakan puisi dan kita akan langsung ke yang berikutnya. Siapa yang mau membacakan lagi? Ini Bang Bagas? Bagus. Ya, silakan. Boleh. Oke, Bang Bagas. Puisinya apa judulnya, Bang? Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Nanti dulu jam 9 kita pulang. Untuk apa namanya? Ini puisinya apakah romance kah, bahagia kah, senang kah atau sedih kah? Sedih juga ini. Sedih juga. Sedih juga ya. Oke. Kita akan langsung mulai. Silakan untuk Bang Bagas membacakan Aku Ingin Pulang. Aku ingin pulang. Tanujaya. Begitu jauh kaki melangkah pergi, ingin tunjukkan mampu dirinya. Padahal ilmu seujung jari coba menentang kerasnya negeri. Ayah ingin aku kembali agar dia diajarnya hingga mengerti, menulis, membaca, hingga mengaji, juga berkelahi melindungi diri. Bebal, memang bodohnya hati. Sekeras batu menolak diajari, merasa ilmu setinggi gunung Merapi, merasa sudah secerdas berakal budi. Masa muda yang gejolaknya tak terberi, berjalan sombong busungkan dada tinggi-tinggi. Bersua gadis tak ingat diri, nikmat tak lama, badan binasa hampir mati. Teringat bunda yang selalu mencari, khawatir putranya terhanyut tanpa ke tepi. Terombang ambing tak terarah sedari pagi, sebab sang putra enggan kembali. Jika dulu tak kupaksakan raga ini, tentu bahagia ternikmat, sebab tanpa ayah bunda merestui, alamat duka singgah menghinggapi. Tersesal kini tersisa meratapi. Apa daya hidup sungguh serasa mati, ingin rasanya pulang kembali, bersujud ampun pada Dia pencipta bumi. Namun, rasanya kini tak berarti, tiada lagi yang mengajari. Ayah telah beranjak pergi, menghadap Sang Ilahi. Jikapun pulang diri ini, apakah maaf akan diberi pada si pendosa tak berhati yang dianggap dirinya langit paling tinggi? Tuhan Sang Ilahi, ayah, bunda yang membesarkan sejak bayi, ampuni putra ini. Aku sungguh ingin pulang kembali, memulai semuanya lagi, mengharap rahmat surga di akhirat nanti. Meski sakit, terus menggerogoti, biarlah semua sesingkat pagi. Izinkan aku pulang kembali demi tobat yang terpatri, agar ayah dan bunda tak beregi menjadi tersenyum seindah pagi. Banjarmasin, 16 Desember 2016. Wah, luar biasa ini kayaknya puisinya tentang seorang anak yang mengingat kembali orang tuanya ya. Iya. Lebih ke apa ya? Anak yang lupa diri, lupa daratan dengan hal-hal duniawi lah. Segala pencapaiannya lah ya pokoknya ya. Iya. Yang mana ketika dia udah merasa sepi, capek gitu ya, dia mulai teringat kalau semua ini bisa didapatkan karena dia pernah dididik dulunya dengan seorang ayah dan ibu gitu ya Bang ya. Iya, sebetulnya nih bayangannya setelah apa? Kehilangan ayah, jadi dapat puisi itu. Jadi setelah kehilangan ayah, si tokoh dalam puisi ini jadi tersadar gitu. Makanya dia bilang aku ingin pulang. Oke, Gitu. aduh ini menyentuh ya. Kalau misalkan masalah orang tua tuh menyentuh aja bawaannya. Terima kasih Bang Bagas tadi sudah membacakan Aku Ingin Pulang ya. Selanjutnya kita dengarkan puisi dari terserah ini siapa, mau Bang Loren atau Bang Ali? Silakan. Oh berarti Tapi boleh kita sedikit ya. Sedikit aja. Enggak, yang tadi, Oh, yang terakhir yang Aku Ingin dibaca. Pulang tadi ya. Itu tadi ya. Itu begitu apa ya? Begitu tersusunnya bunyi i di situ. Iya. Berarti dia sangat selektif memilih kata-kata itu, ya. Jadi dan
rasanya masuk aja untuk sedih, mengecilkan diri dengan bunyi-bunyi I itu. Tapi nanti kalau bunyi A, bunyi O itu beda lagi. Bunyi A tuh biasanya happy ya? Agak happy. Gitu. Iya. Ha-ha. Oke, silakan. Luar biasa diksinya tadi ya. Terima kasih Bang Ali. Oke, Bang Loren ini sedih bahagia apa gimana nih? Sedih lagi tentang Sedih masih lagi. tentang ayah ini. Nyambung yang tadi. Oke, ini judulnya apa? Kekasih sejak lahir. Wah, luar biasa. Silakan kekasih sejak lahir yang akan dibacakan oleh Bang Loren. Kekasih sejak lahir. Sudah ratusan hari aku tidak melihatmu lagi. Setidaknya begitu yang kuingat di kepalaku. Di temaram malam ketika kita melihat awan yang berubah bentuk menyeramkan. Apa itu? Aku bergidik. Kau hanya diam tidak berbicara. Bibirmu masih terus mengalun, tak bergeming. Tapi wajahmu menyuruhku tak bicara tentang alam. Aku ingat sangat katamu tentang alam yang jika kita tegur karena keanehannya akan lebih murka dan justru menghadirkan sosok yang lebih menyakiti. Aku takut, sungguh takut. Tapi berlindung di balik sorot wajahmu meneduhkan kekhawatiran. Aku merindumu mengajariku memasang benang pancing, mata kail dan umpan. Aku tak bisa lagi melihatmu menembak burung-burung yang dagingnya kita bakar. Aku sudah lama tiada menyaksikan kulit hitam legam tubuhmu. Memancing itu melatih kesabaran, menembak apalagi melatih kebijaksanaan. Ucapmu pada ragaku yang masih tak mampu mengangkat sekarung beras. Tapi begitu girang melihat darah binatang bersayap-sayap, terus ditembaki hingga di ubun-ubun terik mentari. Dulu ketika lebaran tiba, 2 kali setahun, kita nikmati sepiring ketupat tetangga, atau sesekali nasi kuning berlauk ikan gabus dimasak merah. Kini rumahmu sudah berpindah dari tempat kita membuat bangku untuk ibu. Dirimu sudah pergi, memilih rumah baru dan tak mengizinkan aku ada di sana. Kau memarahiku, menamparku, menyuruhku pergi. Aku merindumu, ayah. Apa kau tak ingat bersamanya kita dulu mengarungi hujan di sungai yang terbentuk dari galian tambang? Kau lupa pada semua sungai yang kita ceburi. Tiada berbekas kenangan setiap bukit yang kita daki. Juga cuplis, burung poksai yang kita pelihara meski ia mati muda. Mengapa kau pergi juga seperti cuplis, ayah? Pergi tanpa mengajakku ke kuburan. Banjarmasin 2017. Banjarmasin 2017 ya, kekasih apa tadi? Sejak lahir. Kekasih sejak lahir. Wow, luar biasa. Itu berarti lagi-lagi tentang kehilangan seorang ayah. Memang kehilangan seorang ayah ini tentunya apa ya, menjadi titik terendah juga gitu ya Bang ya, karena seorang ayah lah yang menciptakan sebuah pahlawan kecil gitu ya, yang mana pada malam hari ini duduk bersama berempat untuk membacakan sebuah sastra untuk ayah. Oke, sekarang yang menjadi penutup. Beda puisinya tadi dengan yang ini ya. Beda Sekali. punya sampean beda ya. Oke, ini untuk penutup puisi pada malam hari ini itu akan dibacakan oleh Bang Ali ya Bang ya. Judul puisinya boleh tahu dulu Bang apa Bang? Tragedi Kalimantan. Tragedi Kalimantan. Wow, ini berarti memang tragedi Kalimantan ceritanya ya. Latarnya waktu tragedi Sampit. Oh, 2004 itu ya? Iya betul. Oke. Kemudian nanti di ujung-ujungnya tragedi Kalimantan yang terus-menerus, termasuk yang beberapa hari tadi ya, banjir apa itu juga tragedi, dan Ya. itu akan berlanjut tuh. Oke, sudah disiapkan puisinya oleh Bang Ali ya Bang ya? Tragedi Kalimantan ya. Silakan Bang, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. Tragedi Kalimantan. Perih mata, ngungung gendang telinga.
berita lara, duka mayapada. Engkau berkabar dalam kepungan, derap langkah berlari, menjadi satu, menjadi piatu. Kami telah sangat lama bersabar dan mundur dari sengketa. Kami menjadi sakit. Ini tanah nenek moyang kami. Mengapa kami yang harus menjauh? Mengapa kami tersisih? Kami telah buka telapak tangan. Kami telah berbagi langkah. Bukan kami yang selalu harus mesti mengalah. Tanah kami. Suara-suara semakin mendesak. Engkau tentu saja tak harus terinjak. Daun ilalang tajam terbang melayang. Kelebat kilat berlumur merah pedang. Mandau kami tak beda leluhur kami. Adalah tanah nenek moyang kami. Tragedi itu kini lebih perih, lebih sedih. Berpuluh lapisan terbongkar oleh mesin meraung-raung. 2014. Waduh, pas nih lagunya tadi nih. Walaupun lagunya tadi ternyata ada sedikit vokalnya ya. Terkejut juga lo nih tadi. Ini suara Bang Ali atau suara backsoundnya gitu ya. Cuman ini berarti tadi mengingatkan tentang tragedi yang ada di Kalimantan gitu ya Bang ya. Kenapa? Ini penciptanya apakah Bang Ali sendiri atau? Iya, ini karya saya. 2014 Bang, wow. Ini yang mengakibatkan saya diundang ke Ubud itu ya, dari pilihan panitia Ubud Writers and Readers di Bali itu. Bersama dengan puisi orang-orang seberang sungai. Jadi ini salah satu alasan saya ya dapat penghargaan itulah, sebuah keistimewaan juga saya berangkat ke sana jadi. Betul, wah luar biasa. Ini berarti mewakilkan Kalimantan Selatan berarti ya Bang ya? Tahun 2015. Waduh, luar biasa. Kenapa awal mulanya terpikir puisi seperti ini? Apakah memang dari Pian sendiri kah? Gini, sering memang menulis tentang alam. Terus ada kegiatan yang sangat memilukan itu Ya. di daerah Sampit ya, mula-mulanya. Lalu tertulis dengan ini karena kita itu sebenarnya orang-orang sabar, tapi tidak juga selalu selalu dikalahkan, akhirnya melawan. Maka terjadi itu kan. Maka tetapi peristiwa di sana itu tidak seberapanya nanti dengan peristiwa yang pada puisi bagian akhir itu. Nah ini saya baca kembali ya. Tragedi itu kini lebih perih. Kini lebih perih, lebih sedih. Berpuluh lapisan terbongkar oleh mesin meraung-raung. Jadi sebenarnya tragedi yang di sana antar suku katakan gitu aja ya. Nah, itu tragedi itu, dan itu tidak bisa kita lupakan karena memang sejarah mencatat itu kan. Tapi yang lebih sedih lagi seperti yang sekarang kita alami, bagaimana Balangan, bagaimana Kabupaten Banjar, nanti turun sampai ke Banjarmasin nih. Siap-siap nih Banjarmasin nih. Dari Balangan ke Banjarmasin ya. Karena turun kan ya. Ya, betul. Pertahanan terakhir itu ada di Hulu Sungai Tengah. Kalau Hulu Sungai Tengah itu nanti sama posisinya dan kondisi hutannya sama, dibabat habis, dibongkar habis, selesailah Kalimantan Selatan. Dan seluruhnya, bukan hanya di sana nanti yang kena, semua akan menderita. Mudah-mudahan puisi mampu memberikan batasan-batasan bagaimana kita menahan diri. Iya kan? Betul. Walaupun lewat puisi ya. Iya. Puisi. Alah, apa puisi cuma ini. Tapi mudah-mudahan lewat puisi ada hati nurani yang tergerak betul. untuk peduli terhadap tragedi.
kita lihat aja bagaimana di Sumatera sampai sekarang masih menderita mereka. Betul sekali. Nah, Balangan juga masih menderita walaupun tidak seluruh Balangan ya. Iya, betul. Tapi bagi yang terdampak gimana? Ya tetap menderita. Iya Betul. Walaupun mungkin di berita udah mending, tapi Iya. ya tetap menderita aja gitu. Mudah-mudahan ada penanganan yang bagus. Betul. Ya kan kita mendoakan. Ya paling tidak untuk saya ya pribadi ya lewat puisi lah. Kita bisa menggerakkan dan membuka hati gitu. Betul sekali. Oke, karena waktunya sudah tidak mencukupi, terima kasih dulu nih untuk abang-abang semuanya yang sudah menemani Ulun malam hari ini di Ruang Sastra dari Kindai Seni Kreatif. Dan jangan lupa dan Sana Perompat untuk yang mau mendaftar di Kemah Sastra ketiga itu bisa daftar di mana nih Ketua? Bisa dipersilahkan. Jelaskan. Link. Iya. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut itu dapat dilihat di Instagram kita @kemahsastra ya. @kemahsastra itu. .sastra. Oh, Kemah Ada Sastra. Ada dotnya. Ada dotnya malah. Oke, berarti ada di @kemahsastra.sastra. Biasanya titik. Titik itu dot biasanya. Kemahsastra.sastra. @kemah.sastra. @kemah.sastra. Di situ Iya. berarti bisa langsung di DM atau bisa di Bisa di DM aja di kontak situ. person ya? Nanti ada juga informasinya di playernya juga ada di situ, bisa dilihat ada kontak personnya. Oke, siap. Jangan lupa dan Sana Perompat ya, Kemah Sastra ketiga yang mana hari hanya jatuh di tanggal 12 Januari ya Bang ya. Di Kindai Seni Kreatif. Terima kasih untuk abang-abang Kindai Seni Kreatif, ada Bang Ali, Ya, terima kasih siap. Bang. Oke. Bang Loren, Bang Edo dan juga Bang Bagas, semoga nanti acaranya lancar sampai di hari H. Tidak ada kendala dan sesuai dengan harapan. Semoga tadi kata Bang Ali melalui puisi kita juga bisa menggerakkan hati banyak orang agar lebih sadar lagi kepada lingkungan, agar kita semuanya sebagai manusia bermasyarakat tidak merasakan derita-derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa Sana Perompat Ruang Sastra selalu menemani di hari Kamis mulai dari pukul 8 sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini ulun cukupkan. Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara